Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nurul Pratiwi, mahasiswi psikologi semester 5 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di video kali ini aku mau menjelaskan tentang manajemen security. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau Universitas Bhayangkara merupakan perguruan tinggi di bawah pembinaan Yayasan Brata Bakti. Nah, kampus Ubara memiliki dua kampus, yaitu kampus pertama terletak di Jakarta Selatan dan kampus keduanya di Bekasi, Jawa Barat. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung aja masuk ke materi pertama. Security berasal dari bahasa Latin yaitu securus, artinya terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan. Kalau dalam bahasa Indonesia, security artinya adalah keamanan, yang artinya kita merasakan aman, selamat, kedamaian, atau keadaan bebas dari bahaya, ancaman, dan kerusakan, baik itu mencakup aspek fisik, psikologis, ataupun keamanan digital. Bisa dikatakan juga kalau security adalah upaya untuk mencegah kejahatan dan memastikan keselamatan. Contohnya, ketika kita selalu mengunci kendaraan kita di tempat parkir yang telah disediakan, nah itu termasuk bagian dari security atau keamanan, dengan tujuan kita mencegah terjadinya pencurian. Seperti halnya kita, negara Indonesia, juga membutuhkan yang namanya security atau keamanan. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.491 pulau dengan garis pantai terpanjang di dunia. Letak geografis Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat strategis sebagai jalur transit perdagangan internasional. Nah, kondisi dan letak geografis ini dapat menjadi suatu permasalahan, khususnya berkaitan dengan masalah keamanan wilayah Indonesia. Dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Selain karena kondisi dan letak geografis, karakteristik bangsa Indonesia yang memiliki kurang lebih 1.340 suku dengan berbagai budaya atau adat istiadat yang dimiliki seperti agama, ras, dan golongan yang merupakan ciri khas keanekaragaman bangsa dapat menjadi potensi konflik serta ancaman terhadap keamanan, persatuan, dan kesatuan bangsa dari dalam negeri. Di samping itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang semakin canggih dapat berimplikasi terhadap masalah keamanan. Oleh karena itu, untuk menjamin terciptanya situasi keamanan yang aman dan damai di tengah dinamika ancaman yang berkembang saat ini memerlukan upaya yang komprehensif dengan melibatkan seluruh atau berbagai komponen bangsa dan negara. Agar security atau keamanan dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya kita memerlukan yang namanya manajemen security. Apa itu manajemen security? Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 dalam buku naskah akademik Manajemen Security Ubara Jaya tahun 2017, manajemen security terdiri dari dua suku kata, yakni manajemen dan security. Kata manajemen bermakna mengatur atau mengelola yang mencakup 4 fungsi, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol atau mengawasi. Kata security bermakna keamanan yang mencakup keamanan menyeluruh. Jadi, manajemen security merupakan rangkaian proses kegiatan security yang dimulai dari perencanaan, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pengorganisasian, yaitu memberi penjelasan mengenai pembagian kerja, siapa yang bekerja, bagiannya apa, dan cara pengerjaannya seperti apa. Kemudian ada pelaksanaan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kemudian ada pengawasan, yaitu mengawasi kinerja dalam melaksanakan tugas. Serta pengendalian, yaitu mengevaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Bila tujuan tidak tercapai, dicari penyebabnya dan diperbaiki guna mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman. Pada hakikatnya, pemahaman tentang keamanan dalam masyarakat Indonesia bersumber dari wejangan nenek moyang kita,
yang disimpulkan dalam kata-kata tata, tentrem, kerta, raharja. Tata dapat diartikan keadaan yang di dalamnya terdapat keteraturan. Tentrem artinya sebagai suatu keadaan yang di dalamnya terdapat rasa aman. Kemudian ada kata kerta yang diartikan sebagai keadaan yang di dalamnya terdapat kegairahan kerja yang menimbulkan kesibukan usaha. Kemudian ada kata raharja yang diartikan atau digambarkan sebagai keadaan yang di dalamnya ada kesejahteraan material dan kebahagiaan spiritual. Karsa kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keinginan atau kemauan sendiri yang timbul tanpa dorongan atau paksaan dari pihak lain. Nah, perkembangan swakarsa di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno, di mana kelompok masyarakat sudah mengamankan kelompoknya masing-masing. Misalnya pada masa Kerajaan Majapahit, dikenal dengan Kesatuan Bayangkara yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada, yang melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban agar tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Nah, pada masa Kerajaan Mataram ini dikenal kenayakan yang beranggotakan 8 nayaka yang bertugas sebagai pengawal raja dan bertanggung jawab atas keamanan kerajaan. Perkembangan security abad ke-16 di mana bangsa Eropa yaitu Portugis, Spanyol, Belanda mulai berdatangan ke Indonesia untuk mencapai sumber rempah-rempah. Melihat potensi rempah-rempah di Indonesia yang sangat menguntungkan, kemudian mereka berubah dari pencari rempah-rempah menjadi penjajah, baik Portugal, Spanyol, maupun Belanda. Nah, pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC yang berpangkalan di Pelabuhan Sunda Kelapa, yang mana masing-masing membuat benteng untuk melindungi kepentingan mereka dalam menjaga keamanan. Pada tahun 1619, Jan Pieter Zoon menduduki Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Kemudian membentuk kesatuan pengamanan bernama Malyu dan Scott dalam kota Batavia yang merupakan cikal bakal kepolisian dengan tujuan untuk melindungi Belanda dan kepentingannya. Nah, perkembangan kepolisian pada abad ke-20 di Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada polisi umum, ada polisi kota, ada polisi lapangan, ada polisi bersenjata, dan polisi pamong praja. Hindia Belanda membuat perbedaan jabatan pemerintah dan kepolisian bagi orang Eropa dan orang Bumi Putra. Misalnya, jabatan di kepolisian untuk jabatan orang Bumi Putra hanya diberi jabatan agen polisi, mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Setelah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, dualisme jabatan kepolisian, yakni mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi disatukan menjadi kepangkatan kepolisian seperti inspektur polisi dan komisaris polisi. Sistem kepolisian inilah kemudian menjadi cikal bakal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 1946 dan diangkat Komisaris Polisi Kelas 2 Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo sebagai Kapolri pertama. Dalam perkembangannya, kepolisian negara dikeluarkan dari Departemen Dalam Negeri menjadi jawatan sendiri di bawah Perdana Menteri pada tanggal 1 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Bayangkara. Oke teman-teman, jadi sekian dulu videonya dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.